Halo guys, jumpa lagi. Hari ini di depan saya ada sebuah kotak nih guys. Saya hari ini akan membuat filter untuk kolam ya. Karena kolam saya ini sebelumnya tidak ada filternya, jadi tidak ada sistem filtrasinya. Nah, saya akan buat filter eksternal, jadi posisinya ada di luar kolam ya. Akan saya taruh di samping kolam sini. Nanti saya akan buatkan pipa untuk in outnya dari kolam masuk ke filter dan keluar lagi. Sebelumnya itu saya coba pakai bikin filter sementara seperti ini ya, dan hasilnya udah lumayan, airnya lumayan bening. Nah, nanti saya akan sempurnakan lagi menggunakan kotak filter eksternal ini. Nanti di sisi sini akan saya buatkan lubang untuk in outnya ya. Nanti saya lubangin menggunakan solder. Nah, ini untuk joinnya menggunakan sambungan seperti ini ya. Biasanya digunakan untuk tandon air atau di torrent gitu ya. Di toko material banyak yang jual. Ini yang ada model karetnya ya, jadi biar gak ada bocor nantinya. Oke, saya akan tandain. Nah, ini tadi saya tandain ya, lubangnya 2 ini untuk in outnya. Selanjutnya saya akan lubangin menggunakan solder. Oke, selanjutnya saya akan lubangin menggunakan solder ya guys ya. Langsung aja kita lubangin. Saya lubangin sesuai garis lingkarannya itu ya. Dilubang dikit-dikit dan kemudian nanti kita rapikan. Ini setelah saya lubangin ya guys, tadi saya skip aja soalnya harus pakai 2 tangan guys. Nah, itu kan tinggal kita rapikan aja supaya bulatannya lebih sempurna. Nah, saya rapikan nanti menggunakan gergaji ini ya. Gak masalah, gak terlalu halus karena nepelnya itu ada karetnya ya guys, jadi aman, nggak akan bocor karena tertutup oleh si karetnya ini. Oh ya, ini nepelnya itu ukuran, saya pakai ukuran 3/4 ya. Jadi pipanya ini saya menggunakan pipa ukuran 3/4 in. Untuk kotaknya sendiri saya menggunakan kotak tempat sampah ya. Saya beli di S Hardware. Kotaknya sih pakai apa aja nggak masalah ya. Yang penting ukurannya ya dikira-kira aja ya, ukurannya mungkin sesuai lah untuk menampung aliran dari pompa ya. Jadi minimal ada space untuk nyimpen filternya, media filternya ya. Nah, ini saya sudah lubangin dua-duanya ya, untuk sisi in maupun sisi outnya. Ini menggunakan 3/4. Tapi kemungkinan feeling saya outputnya ini kurang besar guys, karena pasti outputnya itu akan kalau kurang besar kemungkinan si kotak sampahnya ini atau kotak filternya itu akan cepat luber ya. Tapi nggak apa-apa, sementara akan saya coba dulu pakai dengan menggunakan ukuran pipa yang sama ya, in outnya menggunakan pipa 3/4. Nah, ini sambungannya sudah siap ya, menggunakan shock berat dalam ukuran 3/4. Nah, sudah siap guys. Selanjutnya saya akan pasangkan media filternya ya. Saya siapkan dulu sambungan-sambungan pipanya yang menuju ke kolam.
Selanjutnya siapkan potongan pipa seperti ini fungsinya untuk pipa inlet. Pasang seperti ini, guys. Jadi pipa dari kolam inletnya akan masuk sini dan kotorannya akan hinggap di bawah. Nah, kemudian yang kita akan pasang media filter yaitu biobol, kemudian spon batu. Nah, nanti si air bersihnya akan naik dan keluar melalui overflow ini untuk kembali ke kolam, gitu guys. Nah, media filter yang pertama yang dimasukin yaitu biobol. Nah, ini fungsinya sebagai media untuk pertumbuhan bakteri. Jadi sisa-sisa makanan, kotoran dari ikan dihancurkan oleh bakteri di sini. Kemudian nanti di atasnya akan saya tambahkan spon untuk memfilter kotoran-kotoran kasar ya. Nah, kemudian pada bagian atasnya setelah biobol saya tambahkan spon hitam. Ini setelah ditambahkan spon, selanjutnya saya akan tambahkan batu zeolit dan kapas putih. Ini yang sudah ditambahkan dengan batu zeolit ya. Zeolit, kemudian saya akan lapisi dengan media kapas putih. Oke. Seperti 2 lembar. Ini harus dipotong guys. Ini setelah saya pasangkan busa yang putih, dan terakhir saya akan tambahkan lagi spon yang warna hitam. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti air bersihnya akan naik ke atas dan keluar melalui overflow ini untuk kembali ke kolam. Filter eksternal sudah selesai dibuat. Nah, ini adalah filter eksternal made in sendiri, do it yourself. Sekarang tinggal kita akan aplikasikan ya, dan kita akan buktikan hasilnya sampai seberapa efisien. Oke guys, kita akan tes tahap selanjutnya, pengetesan.
Wah, ternyata ada sedikit kesalahan nih guys. Ini drat luarnya itu ukuran 3/4 nggak bisa masuk. Ternyata si nepelnya itu drat luarnya itu ukuran 3/4, sementara drat dalamnya itu ukuran ukuran setengah in. Jadi kalau kita si shock drat luar pipa kita pakai 3/4, jadi nggak bisa masuk. Nah, jadi ini saya akalin aja guys, si nepelnya nggak saya pakai, jadi saya gunakan hanya karetnya saja. Nah, nanti jadinya si shock drat luar langsung ketemu dengan shock drat dalamnya. Kita tidak menggunakan join nepel lagi ya, langsung saja, karena ukurannya nggak ketemu guys. Nah, ini setelah saya pasang shock drat luar dengan shock drat dalamnya langsung 3/4 ya, tanpa nepel lagi. Yes, sudah siap nih filternya. Selanjutnya kita akan sambungkan. Nah, ini setelah tersambung dari input dari kolam ini ya, dari bawah. Di situ ada pala pembaginya, kemudian masuk ke filter, kotorannya akan ngendap di bawah dan output masuk ke lampu UV ini ya, untuk filter UV-nya. Oke, langsung saja saya akan coba nyalakan si pompa airnya. Nah, ini valve yang ke filter belum saya nyalain ya, belum saya buka, jadi air sementara langsung naik ke atas. Nanti saya valve-nya akan saya coba buka pelan-pelan, karena saya takut si airnya akan luber ya, kalau misalkan si lubang outputnya terlalu kecil. Saya akan coba buka pelan-pelan valve-nya ya. Nah, ini airnya udah mulai masuk dari bawah, kemudian di filter dan naik ke atas. Ini baru masuk ke output. Sepertinya sih outputnya kurang besar ya, ini airnya terlihat kencang sekali naiknya. Iya guys, ini ternyata lubang outputnya itu kurang besar, jadi kemungkinan besar ini akan luber ya kalau valve-nya kita buka terlalu besar. Sementara kalau pembaginya lebih besar ke atas, air yang di filter, yang lewat filter ini lebih sedikit ya. Ini saya kecilin lagi untuk valve yang masuk ke filternya ya, jadi airnya turun lagi. Kesimpulannya jadi ini pipa lubang outputnya kurang besar guys, jadi saya akan besarkan lagi untuk lubang outputnya, karena si air outputnya nggak ketampung atau nggak ke atas, nggak bisa diatasin oleh lubang yang hanya 3/4 ini ya. Oke guys, mungkin itu ya, saya akan perbaikin lagi untuk lubang outputnya. Nah, ini levelnya terlalu kecil, akan saya ganti dengan ini, tadi saya udah beli ya, dengan ukuran 1/4. Nah, jadi lubangnya akan saya besarkan menggunakan ukuran 1/4. Oke, saya akan lubangin lagi menggunakan solder ya, untuk membesarkan lubangnya. Dan ini setelah kita ganti dengan pipa ukuran 1/4, alirannya lebih lancar. Nah, jadi semakin besar outputnya semakin bagus ya, jadi pembagiannya lebih merata. Ini setelah penggunaan filter eksternal selama kurang lebih 2 hari ya.
Nah, di atas ini airnya sudah bening sekali, sudah bening. Bawah juga udah mulai bening, udah mulai kelihatan ikannya. Airnya bening sekali guys. Dan ini si filternya di dalamnya bening airnya. Jadi lebih indah kelihatannya kalau bening kolamnya. Oke guys, segitu dulu videonya dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. See you next time.